Iya, pemirsa kembali lagi di toko kita. Bagaimana masa depan zakat Indonesia? Oke, ini akan dijawab oleh Ketua Basnas kali ini. Masih bersama dengan Profesor Bambang Sudibyo. Masa Ya. depan zakat di Indonesia, gimana sih pandangan Profesor melihatnya? Begini ya, ada beberapa kemajuan yang alhamdulillah sangat bagus itu Oke. ya. Eh, Sudah 4 tahun terakhir ini Presiden Jokowi memberikan keteladanan membayar zakat. Beliau memanggil semua menteri, semua pejabat eselon 1, semua direksi BUMN untuk menunaikan zakatnya di bulan Ramadan di hadapan beliau. Oke. Dan sudah berlangsung 4 tahun ya. Dan itu kemudian ditiru oleh para gubernur, para bupati wali kota se-Indonesia. Oke. Semuanya itu ke Basnas membayarnya. Ya. Jadi ini satu bentuk keteladanan. Ya. Kemudian pada baru saja kemarin ya, hari Kamis itu acara itu dilakukan untuk tahun ini ya. Dan di dalam sambutan beliau menyatakan bahwa memerintahkan kepada Menteri Agama supaya menyiapkan peraturan presiden tentang zakat aparatur negara. Nah, ini Jadi menarik. setelah para pemimpin itu dijadikan contoh, sekarang oleh presiden ya, semua aparatur negara diplot untuk dijadikan contoh pembayar zakat yang baik. Gitu. Nah, ini suatu loncatan kemajuan. Tentu ini dampaknya akan besar sekali. Karena dengan cara seperti itu pengumpulan zakat akan jauh menjadi lebih sederhana. Apalagi kemauan Bu Sri Mulyani maunya pengumpulan zakat itu seperti pengumpulan pajak. Itu ke setiap pegawai negeri, setiap aparatur negara kan langsung gajinya dipotong pajaknya. Pajak, kan? oke. Nah, sekarang itu tinggal Pajak niru penghasilan, saja. oke. Tinggal niru saja, zakatnya juga demikian. Kecuali bagi mereka yang berkeberatan. Yang berkeberatan dipersilahkan untuk menyatakan keberatannya dan itu dijamin untuk dihargai. Tentu harus ada keberatan tertulis. Kalau tidak keberatan tertulis berarti dia setuju. Oke. Gitu, ya. Nah, ini suatu langkah besar ya. Kemudian yang berikutnya adalah kembali lagi langkah Presiden Jokowi itu ya, yang ini akan membuat masa depan zakat di Indonesia lebih bersinar lagi ya, yaitu bahwa beliau itu punya ambisi menjadikan Indonesia itu menjadi pusat ekonomi Islam dunia, ya, salah satu pusat ekonomi Islam dunia pada tahun 2024. Artinya pada akhir zaman periode kedua beliau nanti 2024 ya, itu Indonesia sudah menjadi pusat ekonomi syariah dunia lah. Kemudian sudah disusun ya itu master plan ekonomi syariah dunia. Di dalam master plan itu ya di situ ada peran zakat. Zakat dijadikan salah satu pilar ya ekonomi syariah Indonesia gitu. Lah artinya apa? Beliau mengendaki zakat ini harus besar. Harus bisa terrelasi mendekati potensinya yang besar sekali itu. Dengan insentif pajak seperti sekarang saja yang tidak begitu menarik sebetulnya 232 ya. Kalau insentif pajaknya itu diperbaiki seperti yang berlaku di Malaysia ya, itu potensinya kemudian akan menjadi bukan 1,57% PDB tapi 3,4% PDB. Ya, itu 2 kali lipat lebih dari itu. Artinya nanti potensi zakat itu tahun 2018 itu lebih dari 500 triliun itu. Nah, dan itu akan menjadi lebih mudah karena kalau seperti itu ya tentu untuk merealisasikan itu regulasi zakatnya. Nah, itu dia. Itu harus diperbaiki lagi nah, gitu ya, itu Prof, intinya apa sih regulasi itu. Zakat kan menurut syariahnya kan wajib. Di Malaysia itu sudah jadi wajib. Kenapa di Indonesia tidak ikut seperti itu? Ya, dijadikan wajib, kemudian insentif zakatnya ya untuk memoderasi resistensi dari mereka yang tidak biasa berzakat karena zakat itu wajib, maka kemudian diberi insentif pajak, yaitu bahwa zakat
yang dibayarkan kepada Basnas atau las resmi ya itu bisa mengurangi kewajiban pajaknya langsung. Okay. Ya. Itu saya yakin itu akan terjadi lonjakan ya pengumpulan pajak yang besar sekali dan itu akhirnya ya dan Basnas kan memang lembaga pemerintah ya. Memang pemerintah harus akhirnya nanti betul-betul memastikan bahwa penyalurannya memang sesuai dengan makosid syariahnya zakat. Oke, akuntabilitasnya juga ya begitu ya. Akuntabilitasnya. Itu sebabnya di dalam undang-undang itu yang salah satu yang pasal yang ingin saya masukkan itu kalau nanti bisa dianu dan ini kami sudah kami bicarakan ya secara garis besar dengan KNKS ya yang oleh KNKS itu diketuai oleh Bapak Presiden sendiri. Ya di bawah koordinatnya di bawah Bappenas gitu ya dengan direksi KNKS kami sudah sampaikan bahwa itu kalau dana zakat yang dikeluarkan itu sudah besar sekali maka sistem governance seperti yang berlaku sekarang ini nggak cukup. Kemudian maka ya ini kan Basnas kan lembaga keuangan. Betul. Nah, bagaimana kalau sudah mengelola dana umat yang begitu besar gimana Prof? Apa pengawasannya harus diperketat ya. Maka yang kami sudah sepakati di Basnas itu adalah kami akan minta kepada OJK bahwa apakah undang-undang perlu undang-undang itu mewajibkan OJK untuk mensupervisi dan mengawasi Basnas dan LAS gitu. Ya, lah. Tentu itu kan kemudian governance seperti kemudian nggak ada bedanya lagi itu pengawasan terhadap Basnas atau LAS dengan pengawasan perbankan. Jadi standar pengawasannya adalah seperti itu, seperti standar pengawasan perbankan. Standar pengawasan lembaga keuangan besar begitu ya, termasuk iya. Menarik sekali perjalanan karir Profesor sendiri begitu ya. Ini mengemban banyak sekali tugas dan jabatan. Mulai dari beberapa era, beberapa orde begitu ya. Bisa diceritain bedanya apa sih Prof ketika misalnya menjadi Menteri Keuangan, menjadi Menteri Pendidikan, kemudian sekarang menjadi Ketua Basnas sendiri. Gimana Prof? Ya, saya kira memang semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Mengatur ya. Memang itulah perjalanan hidup saya. Saya menjadi Menteri Keuangan pada waktu krisis. Ya. Memang sebetulnya itu sudah krisis 99 ya Prof ya. 99, krisisnya kan 98 Betul. Ya. Tetapi masa recovery-nya itu kan tahun 99-2000. Betul. Dulu pada masa saya itu. Pada masa itulah terjadi besar-besaran penyihatan perbankan. Itu. Ya kan, jadi waktu itu pemerintah melakukan rekapitalisasi perbankan yang semuanya sakit di Indonesia itu sampai 640 triliun dan itu diselesaikan oleh 2 presiden dan 2 menteri keuangan. Berhasil? Yaitu alhamdulillah berhasil. Yaitu presiden yang pertama adalah Pak Habibie dengan menteri keuangannya adalah Pak Bambang Subianto pendahulu saya. Kemudian Gus Dur, ya, Menteri Keuangannya Bambang Sutibyo. Dari 640 triliun itu Pak Bambang Subianto menyelesaikan 240 triliun. Saya menyelesaikan sisanya 410 triliun. Alhamdulillah. Ya, penyihatan perbankan itu sukses. Sekarang ini kalau dulu salah satu indikator bank tidak sehat itu kan CAR-nya, Capital Adequacy Ratio, ya kan. Waktu itu kan banyak sekali bank itu atau bahkan rata-rata bank itu CAR-nya di bawah 4%, bahkan banyak sekali yang minus. Untuk itu maka kemudian direkapitalisasi ya. Sekarang ini rata CAR perbankan nasional itu di atas 22%. Di atas 22%. Gitu. Performanya sudah sangat baik begitu ya Prof? Iya, pada umumnya perbankan Indonesia sehat sekali. Nah, Prof, artinya begitu ya, jejak-jejak begitu ya, mulai dari Menteri Keuangan 99, kemudian juga Menteri Pendidikan, khususnya Menteri Keuangan begitu ya, melepaskan tadi krisis moneter 98-99 begitu ya. Ini pengalamannya begitu ya, bisa dipakai begitu. Bisa saya katakan ini mungkin begitu ya menjadi salah satu alasan kenapa Profesor Bambang Sudibyo akhirnya menahkodai Basnas sekarang ini. Gimana Bro? Ya barangkali seperti itu. Karena memang dulu sejak
pertama kali Basnas itu dibentuk memang dicari yang mantan Menteri Keuangan waktu itu kan sebetulnya Pak Mar'i yang diharapkan untuk menjadi ketua Basnas yang pertama, tapi beliau karena berbagai alasan ya itu akhirnya nggak bisa gitu. Baru kemudian pada zaman saya itulah terlaksana itu. Oke, pemirsa, Tokoh Kita masih akan kami lanjutkan selepas pariwara. Tetaplah bersama kami.